Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat pagi ibu dan bapak semuanya yang merupakan calon pengantin gitu. Kenapa disebut gitu? Karena di depan saya ini berpasang-pasangan gitu, sedangkan saya di depan sendiri gitu ya, tapi tidak apa-apa. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak karena telah menyempatkan waktunya, telah hadir pada kegiatan penyuluhan bimbingan pranikah ini, karena bimbingan pranikah ini sangat penting dan memang harus dipahami gitu sebelum ke selanjutnya ke pernikahan yang nanti diinginkan. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kania Syufatur Rahmah, merupakan penyuluh di Kecamatan Cibiru yang alhamdulillahnya diamanahi untuk menginformasikan dan serta mengedukasi tentang bimbingan pranikah ini. Oke, di sini ada yang belum tahu gak nih bimbingan pranikah ini apa? Pasti pada tahu insya Allah ya, karena mungkin datang ke saya tuh lebih pengen menguasai, lebih paham akan bimbingan pranikah ini. Nah, saya mau menjelaskan dulu nih kenapa kita harus paham tentang bimbingan pranikah ini. Karena bimbingan pranikah ini seperti ini ya rupanya. Ibu dan bapak, kalau di dalam pernikahan cuman cukup modalnya cinta doang nih, apakah cukup? Enggak kan ya, karena di dalam pernikahan ada aspek-aspek yang harus terpenuhi antara suami ataupun istri, dan pemahaman tentang aspek-aspek itu, contohnya aspek tentang kebutuhan finansial, kebutuhan batiniah, itu tuh harus terpenuhi gitu. Terus ada lagi nih contoh kasus, banyak banget nih tren sekarang menikah muda, tapi yang menjadi masalah banyak juga perceraian dini. Ya karena apa? Karena kurangnya pemahaman tentang bimbingan pranikah ini. Maka dari itu bimbingan pranikah ini sangat harus dipahami gitu. Oke, terus kenapa harus bimbingan pranikah harus dipahami gitu? Karena bimbingan pranikah ini merupakan upaya untuk membantu calon suami atau istri untuk mengembangkan serta membantu memahami serta menyelesaikan permasalahan gitu yang nanti akan dihadapi saat pernikahan, dengan cara bisa menghormatinya, toleransi, serta berkomunikasi dengan baik dan penuh perhatian, sehingga terciptanya motivasi keluarga, kemandirian, serta kesejahteraan pada seluruh anggota keluarganya. Nah, lanjut, apa sih bimbingan pranikah ini? Oke, bimbingan pranikah ini merupakan sebuah pelatihan berbasis pengetahuan serta kemampuan yang menyediakan informasi pernikahan yang nanti bermanfaat gitu untuk membangun keluarga yang sejahtera tuh, dan keluarga yang atau hubungan yang stabil. Nah, lanjut, apa sih tujuan serta fungsi dari bimbingan pranikah ini? Nah, tujuan dari bimbingan pranikah ini yaitu untuk meningkatkan hubungan sebelum pernikahan sehingga dapat berkembang serta menjadi hubungan yang memuaskan gitu. Nah, kemudian bermanfaat juga nih untuk menjembatani ekspektasi pasangan ke pasangan lainnya agar yang tidak terjadinya miskomunikasi karena belum dibicarakan. Makanya hadirlah nih
dari bimbingan pranikah gitu. Oke, lanjut ke fungsinya. Fungsi dari bimbingan pranikah ini ada 9, Ibu Bapak. Yang pertama apa? Yang pertama adalah punya pandangan ke depan. Saat kita ingin menikah, kita harus punya pandangan ke depannya mau seperti apa. Gak sekedar ya sudah, aku menikah karena aku sayang dia. Betul, tapi di dalam pernikahan juga harus tahu ke depannya mau seperti apa. Mau seperti ini pernikahannya, mau nanti keluarganya seperti ini gitu. Kemudian lanjut yang berhubungan yang ke fungsi yang pertama tadi, yaitu tentang lebih terarah untuk dimana perencanaan. Nah, berfungsi untuk memberikan perencanaan pada pasangan gitu. Oh, nanti 10 tahun ke depan saya mau seperti ini, nanti kita cita-cita seperti ini gitu. Oke, yang ketiga yaitu tak ada pernikahan yang tak rentan, karena di dalam hubungan pasti akan terjadinya permasalahan, entah itu masalah kecil, masalah besar. Tapi kalau tidak adanya komunikasi yang baik, itu tidak akan terselesaikan dan berujung kepada perceraian, contohnya seperti itu. Makanya fungsi bimbingan ini, bimbingan pranikah ini sangatlah penting. Kemudian yang keempat, lebih baik daripada konseling pasca menikah, karena saat setelah menikah kita akan menemukan ketidakcocokan kepada pasangan kita gitu, yang akhirnya berujung kepada perceraian. Makanya untuk meminimalisir itu, adanya lahirlah gitu istilahnya bimbingan pranikah ini. Kemudian yang keenam yaitu yang kelima, mohon maaf, mempermudah menyatukan visi. Karena begini, ibu bapak sekalian, di dalam pernikahan nggak satu orang doang kan, tapi dua insan, dua raga juga, yang dimana berbeda tujuan, visi, dan keinginan. Nah, adapun bimbingan pranikah ini untuk menyatukan perbedaan itu menjadi satu kesatuan gitu. Kemudian lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi dari bimbingan pranikah ini yaitu membantu memahami keluarga pasangan. Pasti banyak kan permasalahan karena keluarganya gini loh, kayak memaksa aku harus begini, kok aku tidak nyaman di keluarga pasangan aku. Karena kita kurangnya pemahaman di bimbingan pranikah ini, oh ternyata di pernikahan ini tuh pahitnya seperti ini, oh bahagianya seperti ini gitu. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu mengulas finansial lebih terarah, dimana setelah menikah pasti banyak banget tunjangan ataupun kebutuhan yang itu kan berhubungan dengan finansial, dengan keuangan. Nah, di sini bimbingan pernikahan ini untuk membantu perencanaan, kemudian memanage finansial sebelum menikah. Kayak nanti setelah menikah akan mengatur keuangan seperti ini gitu. Oke, selanjutnya yaitu pengasah kemampuan berkomunikasi, dimana di dalam hubungan hal yang krusial itu adalah komunikasi. Kalau komunikasi yang tidak baik, akan terjadinya kesalahpahaman, ketidakcocokan. Nah, adanya fungsi ini yaitu untuk saling memahami, untuk saling bertoleransi, mengurangi rasa ego, dan agar tidak adanya ketidaksalahpahaman. Karena komunikasi yang baik akan menjadikan keluarga yang harmonis seperti itu. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu mengurangi resiko perceraian. Karena balik lagi ke yang poin sebelumnya, komunikasi sangat penting. Karena itu apabila komunikasi yang penting, akan berkurangnya resiko perceraian. Nah, mungkin seperti itu ibu bapak tentang bimbingan pranikah ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kak, apakah saya kurang paham nih? Tidak ada kan? Baik, karena saya merasa
pasti ibu bapak sudah paham akan bimbingan pernikah ini. Betul? Insya Allah ya ibu bapak. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan, yang saya informasikan. Sebelumnya mohon maaf apabila kekurangan ataupun salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.